lelang. Ya, kami sudah katakan, Ruben itu sebagai kreditur, sebagai nasabah, ya, yang ketika dia mengagunkan asetnya, menurut aturan, itu memang harus disetujui oleh pasangan. Maka itu juga harus disetujui dan diketahui oleh S sebagai istri pada waktu itu. Jadi kalau misalnya S bilang nggak tahu, itu nggak benar. Karena mekanisme kredit itu tidak mungkin ada orang ingin memberikan kredit kalau misalnya kemudian yang menandatangani akadnya hanya istrinya saja atau suaminya saja. Pasti suami istri. Apalagi kalau tidak ada pemisahan harta. Kecuali kalau perkawinan suami istri, mereka ada yang namanya perjanjian pranikah, harta masing-masing. Itu nggak perlu mungkin. Tapi kalau misalnya yang dijaminkan itu adalah masih harta gono gini, maka kedua belah pihak itu harus tanda tangan. Clear ya di situ ya. Ini kita bicara hukum nih, fakta ya. Nanti dibilang kita ini lagi kan gitu ya, fitnah, framing. Oke. Apakah mungkin informasi itu akan diberikan hanya ke satu orang saja tanpa diberikan ke orang yang lain? Tidak mungkin. Oleh karena itu, kenapa kok ada informasi yang berbeda yang kami dapatkan? Pihak sana bilang Polling 5 akan segera dilelang. Kami nggak mendapatkan informasi itu. Kalau memang tidak lancar sekarang ini, iya. Ya, mereka bilang aja kalau nggak bayar, jangan bilang menunda. Loh, menunda kan sama juga. Artinya tidak bayar, tapi dengan bahasa yang lebih halus. Seperti ini yang ngomong seperti itu dulu kalau sekolah pelajaran bahasa Indonesianya mungkin bolos. Ya nggak ngerti tentang bagaimana terminologis bahasa, ya lalu kemudian mengomentari sesuatu yang dia nggak paham, ya. Jadi untuk meyakinkan, kami bertanya juga, ya kepada pihak banknya. Ini ada namanya nih, Dimas BCA. Ini orang yang mengurusi kredit tersebut, bagian penagihan, karena udah masuk tidak lancar nih. Ya, kita tanya sama dia, ya. Kalau mengenai masalah lagi dalam proses kan itu ada, kok nggak sekali tadi di ini, ya kan sampai tahap mana? Lagi proses penyelesaian bank, kan kemarin sudah saya tunjukin, ya. Lagi proses penyelesaian berarti artinya masih terbuka yang namanya negosiasi, restrukturisasi dan sebagainya. Jadi masih belum masuk dalam daftar lelang kan gitu kira-kira intinya. Nah, debt collector karena macet di banknya, hilir mudik 15 orang seperti paskibraka gitu misalnya, ya. Kami tanya juga ke pihak banknya. Ya, kami tanya juga ke banknya. Tuh. Ya. Kan kami tanya nih. Kata pihak mantan klien maksudnya ya mantannya Ruben, ya, ada debt collector yang datang. Kapan, Bang? Tuh. BCA tidak pernah kirim debt collector kan, Bang? Kemudian dia bilang, coba kami konfirmasi ke tim dulu. Artinya bagian kolektornya juga akan bertanya ke seluruh pihak yang memang mengurusi bagian kreditnya si Ruben ini. Tadi ya, hari ini today, pihak BCA bilang, pagi Bang, sejauh ini dari tim nggak ada ngirim debt collector. Sadis nggak? Jadi dari fakta-fakta ini, paling tidak kami sudah ungkapkan 1-2 fakta kebohongan. Ya, 1-2 fakta. Kami nggak mau bilang semua fakta, paling tidak 1-2 fakta tentang rumah saya yang bayar dan papinya kan, masalah furniture, seolah itu perannya dia sendiri. Berarti kan paling tidak ada 1-2 kebohongan. Nah sekarang ayah mana nih yang nggak cemas kalau anaknya berada dalam pengasuhan orang yang suka bohong, suka menghina. Cemas nggak? Tapi itu pun nggak jadi persoalan. Kalau misalnya kemudian majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa tetap anak-anak lebih baik sama ibunya, ya tidak jadi persoalan juga. Tapi saya yakin pasti tidak akan mengurangi haknya Ruben sebagai ayah.
Jadi tolong teman-teman sampaikan berita ini dengan benar, dengan cara yang bijak, biar jangan digoreng-goreng lagi sama orang-orang yang kadang-kadang menolak kebenaran. Nah, tersinggung dengan kebenaran ini, yang muncul marah-marah, yang dimarah-marahin sayanya dimarah-marahin itu. Pengacaranya kurang bijak katanya. Ya memang saya manusia sampai meninggal memang harus belajar terus bagaimana untuk menjadi bijak. Ya, makanya saya tadi sebelumnya bilang mohon maaf jika ada orang yang tersakiti, ada orang yang tersinggung, ada orang yang merasa tidak puas ketika ada fakta yang merupakan kebenaran ini diungkapkan. Ya, mohon maaf kalau kecewa. Ya, tapi tujuan kami bukanlah ingin memojokkan siapapun. Kami sudah dipojokkan terlebih dahulu. Apakah salah kalau kemudian kami bilang stop? Kesabaran kami dipojokkan juga ada batasnya. Sekaranglah waktunya kami ingin mengungkap kebenaran. Ya, paling tidak yang saya ingat hanya hal-hal seperti itu yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya dari apa yang kami sampaikan, kami membuka kesempatan untuk bertanya. Bang, saya ada 2 pertanyaan, Bang. Ya. Tadi kan pertama di putusan pengadilan itu nggak ada angka tetap untuk nafkah ya. Sementara yang kita tahu kalau misalkan di pernikahan Islam gitu ada nafkah anak, nafkah muda kita itu udah fix ya dari pengadilan. Itu kenapa nggak ada angka itu? Apakah karena di putusan non Islam atau memang dari selama mediasi? Karena seperti yang kami katakan, ya dalam proses persidangan itu kan sampai dari awal sampai akhir kan S tidak hadir. Yang pertama, jadi tidak ada mediasi karena S tidak pernah hadir, teman-teman. Maka putusannya itu putusan tanpa kehadiran S. Tapi biasanya ada. Dan kemudian tidak ada banding atau first set, ya putusan first step itu kan harus di first set, itu nggak ada, sehingga inkrah ya. Karena yang mengajukan gugatan itu adalah Ruben dan dia hanya fokus kepada putusnya perkawinan karena perceraian. Dia tidak fokus kepada masalah uang nafkah anak, dia tidak fokus kepada hal-hal yang lain. Makanya tidak diatur dalam putusan tersebut. Gitu loh, karena memang nggak pernah dimintakan. Tapi bukan berarti karena nggak dimintakan, nggak diatur oleh pengadilan, kami tidak mempertanggung jawab. Makanya lah ada yang namanya Akta 39. Kan nggak ada bedanya, putusan itu juga merupakan produk hukum yang harus ditaati. Kesepakatan ini kan juga adalah produk hukum yang harus disepakati oleh para pihak yang membuatnya. Kembali lagi, ini sesuai dengan ajas fakta sunt servanda atau diatur dalam pasal 1338 ajas kontraktuil. Jadi artinya ini sama mengikat dan kuatnya dengan putusan. Nah, ini di sini kan saya sudah sampaikan gitu. Notarisnya yang pilih S. Apa yang diatur di sini yang membuat juga draftnya adalah S. Dan di sini di pasal 1 ayat 4 itu ya itu tidak disampaikan juga mengenai masalah besarannya karena dia nggak mau, memang patut diduga nggak mau, maunya yang seperti ini 200, 300, 400 gitu loh. Jadi memang nggak dia cantumkan, ini nggak kami koreksi loh, gitu loh dari dia gitu loh. Isinya memang seperti itu, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dengan jenjang pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab pihak pertama, Ruben ya. Dengan syarat pihak kedua wajib menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak pertama dengan mendiskusikannya terkait biaya-biaya yang diperlukan oleh pihak pertama tersebut. Jadi kan ini ada. Jadi memang bukan kita yang nggak mau, dia juga nggak mau gitu loh. Justru munculnya angka pokoknya itu dalam tagihannya dia gitu loh. Selalu dia sampaikan biaya pokok anak 75 juta. Ini kan dia yang buat ini. Tapi tidak diatur juga di dalam akta gitu loh. Nah, ketika kami mengikuti untuk tetap membayarkan 75 juta, apakah dia bilang terima kasih? Komplain juga. Terus berapa dong yang harus ditransfer? Kami kan tidak tahu. Mungkin karena ngambek ya di Desember cuma dibayar 75 juta,
Di Januari nggak ada tagihan, nggak ada permintaan lagi. Lalu keluar, Ruben sudah tidak membayarkan nafkah. Loh, kami tunggu kok. Dan kemudian mari kita diskusikan. Janganlah buru-buru keluar bilang Ruben tidak memberikan nafkah. Terus dari 2024, dari mulai awal perkawinan sampai tahun 2025, itu apa namanya? Bukan nafkah. Ya, jadi nggak diatur dalam putusan. Ketika akta itu dibuat oleh mereka berdua, walaupun usulannya semuanya mayoritas dari pihak S juga nggak dicantumkan. Nah sekarang dibilang saya hanya kebagian harta gunung gini yang masih diagunkan. Loh, yang milih ini dia kok. Yang ngatur-ngatur Ruben dapat apa, dia dapat apa, dia kok. Janganlah dibilang bahwa ini adalah kemauannya kita. Tidak. Kemauan kita itu apa? Yang sudah tidak dibebani kewajiban itu dibagi berdua, 50-50. Yang masih dibebani, mari kita selesaikan bersama-sama. Atau ada yang mau menyelesaikan, nanti hitung-hitungan. Tapi maunya dia seperti ini. Itu memang aset yang dia pilih. Rumah Cilandak dan rumah yang di Bintaro. Sama sekian unit rumah. Yang tadi dibilang hanya dapat satu. Ternyata dapatnya lebih dari satu. Ini kan bohong-bohong seperti ini kan. Takut kita anak-anaknya jadi bisa ini ya, bisa salah pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Ini kita bukan mau menjatuhkan siapa-siapa di fakta. Nggak kita kurangi, nggak kita tambahi, nggak ada untungnya kok. Hah? Nah itu dia. Nah jadi sekarang siapa yang pegang surat-surat? Surat-surat aset ini yang masih diagunkan atau disekolahkan ada di bank. Ya. Yang nggak diagunkan, yang nggak disekolahkan, di mana surat-suratnya? Ada sama dia. Itulah makanya kami bikin surat. Tolong dong, surat vilanya, surat ininya berikan ke kami. Karena aktanya bilang dikuasai sepenuhnya. Ini kok nggak, surat-suratnya kok nggak diserahkan ke kami. Munculnya adalah kredit macet, begini, begini. Buat apa kami minta suratnya itu kalau tidak ada pintu yang mengatakan memang harus diserahkan sepenuhnya? Buat apa kami minta kalau surat-suratnya tidak ada sama kami? Oh nggak boleh, surat-surat nggak boleh karena BCA belum selesai. Jadi kalau orang-orang bilang nih masa bernapas pun harus lapor, kalian harus lapor. Nah ini nggak paham, karena kan ada anak di situ. Harusnya yang bertanya tuh Ruben. Ruben ini bernafas saja mahal. Berapa duit? Duit itu. Nah ya sedikit duit. Jadi, tapi kami selama ini kan kami nggak mau. Kami coba selalu memberikan pernyataan yang bijak. Ruben menunda, Ruben ini karena anak-anak. Karena kalau kami dari awal menyampaikan hal yang seperti ini, pasti akan ada orang yang tersakiti dengan kebenaran ini. Tapi kalau kemudian dikatakan framing putar balik, bolak balik, ya mau nggak mau ya walaupun ini menyakitkan, mohon maaf, makanya di depan saya mohon maaf, ya ini harus kami sampaikan. Oke Mas ya, clear ya. Ada lagi? Pertanyaan kedua nih, tadi kan Bang Minola sempat menyinggung soal kartu kredit ya Bang ya. Apakah setelah perceraian itu memang Sarwenda sama anak-anak itu diberikan kartu kredit dan itu diperuntukkan untuk anak-anak saja atau S juga boleh pakai? Apakah kartu kredit artinya begini ya, saya nggak paham, saya harus bilang nggak paham ya nggak paham. Apakah kartu kredit itu diberikan untuk S untuk kepentingan anak-anak atau seperti apa saya nggak paham. Tapi yang pasti tiap bulan Ruben itu dimintakan setengah dari seluruh pemakaian kartu kredit di bulan itu oleh S. Alasannya untuk anak-anak. Limitnya berapa Bang? Saya nggak tahu limitnya. Ya, Ruben nggak mau bicara masalah angka. Nanti kalau dia sebut, jangan kita shock lagi dengan angka-angka yang seperti tadi itu. Dan akhirnya ada lagi orang yang nangis kan gitu, merasa kami ini memojokkan kan gitu. Tapi paling tidak sudah ada angka yang bulanannya sebesar itu. Masih lagi bayar kartu kredit setengah katanya untuk kepentingan anak-anak. Ruben kan tanya,
ini apa aja pembelanjaannya, kok cuma angkanya, misalnya bayar 50 juta, itu setengah loh, tadinya 100, saya 50, kamu 50. Tapi Ruben kan nggak pernah lihat tagihan yang sesungguhnya berapa, penggunaannya untuk apa, dia jadi tagih. Ya Ruben bayar, tapi kan dia tanya, rinciannya apa? Yang 50 itu untuk apa aja, ini contohnya. Oh nggak mau kasih. Ini real. Ya, kan nggak mungkin lah. Ya, walaupun nggak ada manusia yang sempurna, saya kira Ruben nggak akan mungkin hanya untuk menyelamatkan nama baiknya dia melakukan pembohongan, nggak mungkin. Makanya semua kan kita keluar dengan data. Karena saya juga nggak mau menyampaikan sesuatu tapi nggak ada datanya gitu loh. Walaupun saya percaya sama klien saya, tapi kan saya nggak mau dong muncul tanpa ada fakta. Makanya selalu saya muncul dengan fakta. Nah kemarin mereka juga ikut-ikutan, ini ada today. Loh, today yang ngirimnya kemana? Masih contreng satu kok cuma ke nomor handphone yang nggak pernah dipakai. Padahal ada nomor lain yang anak-anaknya juga sering berkomunikasi, bukan sering, pernah komunikasi dengan Ruben dan tahu, dan dia juga pernah menggunakan nomor yang Ruben lagi aktif gitu loh. Kenapa ke nomor satu itu aja? Kemudian muncul gitu loh. Kalau memang misalnya itu kemudian kami salah, kami harus dianggap tahu, harus dianggap dia sudah menyampaikan, ya kami salah. Tapi memang ketika teman-teman media bertanya, kami tidak tahu bahwa dia sudah pindah bersama dengan anak-anak dan kemana pindahnya. Kami mau tahu bukan karena mau tahu kemana S, tapi kami mau tahu karena anak-anak ada sama S. Oke. Ada yang lagi mau tanya? Cukup, Bang. Aman kok, nanti kalau ada yang tanya, nggak saya bilang, tanya kakekmu nggak.